Cek cek. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel Awal Gans, tontonan membahas film-film yang non-faedah. Tentunya sudah dipastikan kamu tidak perlu lagi jauh-jauh ke bioskop atau streaming online yang dipenuhi dengan iklan pembesar ton. Sekali lagi saya ingatkan bahwa video ini hanya sekedar untuk hiburan. Syukur-syukur kalau bisa menambah wawasan kalian. Di video kali ini saya akan merangkum lanjutan film yang sebelumnya, yang berjudul Pizza Dare 2. Buat kalian yang belum nonton part satunya, silahkan tonton dulu ya guys. Link sudah Mimin siapkan di deskripsi. Film ini menceritakan tentang seorang pengantar pizza yang paling hoki sejagat raya, karena ia mendapatkan orderan dari seorang model film dewasa yang membuat imannya menjadi tak kuat. Penasaran gimana sama alur ceritanya? Tapi sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, ada baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu. Ya, hitung-hitung buat bayar rokok dan kopi saya selama mengedit. Anjay Yono ya kan? Tanpa berlama-lama langsung saja pasang handsfree, netizen posisi rebahan, gendorkan cerna dalam, selamat menyaksikan dan intro. Di awal film kita akan diperlihatkan si Ji-young dan Young-soo yang lagi enjot manja. Anjay, di awal film aja udah main enjot manja. Tapi di sini terlihat si Ji-young agak kurang sakne. Mungkin perlu Mimin panasin biar bisa sakne. Alah Mimin, cangkemnya rusak. Kemudian scene berpindah ke semak-semak. Ayo, siapa nih yang suka pacaran di semak-semak? Ngaku aja John. Haha. Di situ Ji-young lagi difoto pakai pose-pose seksi. Ternyata mereka lagi photoshoot gitulah John. Tak lama kemudian datang teman mereka yang bernama Lee Junet. Di situ tiba-tiba muncul ide konyol Young-soo. Jadi Ji-young di situ disuruh pipis enak sama Lee Junet, lalu Young-soo yang merekamnya. Wah, ini fantasi mereka ketinggian kayaknya guys. Esoknya Young-soo dan Ji-young bertemu dengan Lee Junet. Tapi kali ini ia nggak sendirian guys, melainkan bersama pasangannya juga yang bernama Sinta. Ternyata mereka ini mau bertukar pasangan. Dan tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan anjay. Buat kalian yang jomblo, sabar. Mending kalian cari pasangan dulu. Canda pasangan. Di suatu malam terlihat Ji-young yang lagi berjalan sendirian melewati sebuah rumah makan. Di situ ia melihat pemilik warungnya yang bernama Seok dan Juju yang terlihat begitu romantis. Ji-young seperti membayangkan kalau saja hubungannya sama seperti mereka juga bisa seromantis gitu. Kasihan, sini sama Mimin aja. Nope. Scene berpindah diperlihatkan si Ji-young dan Young-soo yang lagi berduaan. Dan tak lama kemudian datang Lee Junet yang menemui mereka. Sepertinya rudal Lee Junet lapar ini, pengen makan surabi lembutnya si Ji-young. Dan benar saja, tak lama setelah itu terlihat Ji-young yang ditutup matanya diajak ke sebuah ruangan untuk berfantasi sama Lee Junet. Tapi di luar dugaan ternyata di situ sudah ada Mimin. Alah, maksudnya sudah ada banyak orang buat merekam adegan enak-enak mereka. Saat Ji-young membuka tutup matanya, ia kaget melihat banyak orang yang merekamnya. Tapi karena surabi lembutnya udah terlanjur basah ke semua pria, Ji-young pun lanjut aja tuh dan menikmati surabinya diguyur banyak rudal. Malah Young-soo pun ikut gabung juga tuh guys untuk pipis enak. Itu tangan kalian ngapain? Itu, tangannya dikeluarin dulu. Keesokan harinya terlihat Young-soo dan Ji-young yang lagi santai. Di situ terlihat Young-soo yang sibuk sama HP-nya dan nyuekin si Ji-young. Kasihan Neng dikacangin. Sini Mimin peluk, anjay. Tak lama kemudian Ji-young yang merasa lapar memesan makanan lewat GoFood. Ternyata dia memesan pizza di warungnya Seok. Seok yang tahu kalau itu Ji-young langsung gaspol mengantar pesanan itu. Sesampainya di sana dia disaknekan. Anjay, maksud Mimin dikagetkan dengan pakaian Ji-young yang seksi saat membuka pintu. Setelah membayar, ia lalu pergi dengan rudal yang meronta. Paham lah ya kan? Dan Ji-young yang saat itu lagi pemanasan dengan Young-soo pun melanjutkan enak-enaknya. Scene berganti ke Seok yang lagi ngarep tunggu pesanan dari Ji-young. Mungkin rudalnya sudah tak bisa ditahan lagi untuk mamam surabi lembutnya Ji-young. Anjay. Setelah penantian yang lama, akhirnya ada telepon juga dari pelanggannya. Seok pun merasa itu Ji-young merasa semangat. Saat diangkat ternyata itu bukan si Ji-young dan membuat dia kecewa. Dengan wajah kecewa, ia pun bersiap untuk mengantar pesanannya. Saat Seok sudah siap mengantar pesanannya, di situ Juju baru sadar kalau ada satu pesanan yang terlewatkan. Ternyata di situ terlihat si Juju yang berbeda melihat wajah Seok. Akhirnya ia pun mengantar pesanan itu sendiri. Setelah sampai di sana, ia terkejut saat pintunya dibuka terlihat Ji-young yang nyaris tanpa busana. Anjay.
Di situ ternyata Jiyung ingin memberi kejutan kepada Seok, tapi malah salah sasaran, dan kecurigaan Juju pun terjawab. Setelah memberikan pesanannya, lalu Juju pergi meninggalkan tempat itu. Tapi Jiyung yang melihat itu menyuruh Juju untuk mengajak masuk ke kamarnya. Waduh, mau ngapain mereka nih guys? Keesokan harinya Juju dan Seok pergi ke rumah temannya Juju. Betapa kagetnya Seok saat melihat pelanggannya yaitu Jiyung. Mereka pun merencanakan untuk bertukar pasangan. Seok yang rudalnya sejak awal sudah pengen memangsa Surabi lembitnya Jiyung merasa senang. Setelah setuju, tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan UAI. Malamnya terlihat Juju yang pergi meninggalkan Seok dengan menulis surat. Ternyata malam itu ia pergi menunggu si Jiyung untuk melakukan enak-enak. Loh, kok Surabi ketemu Surabi lembit? Gimana ceritanya tuh? Scene berganti terlihat Seok yang sedang mengangkat telepon dari pesanannya. Ternyata itu adalah Jiyung. Tanpa pikir panjang karena yang panjang punya mimin aja, Seok pun langsung pergi mengantarkan pesanan itu. Setelah sampai di sana, ia terkejut saat membuka pintu melihat Jiyung yang nyaris tanpa pakaian. Tiba-tiba muncul Juju di belakangnya. Jiyung dengan wajah sakneknya, lalu ia mencici bau popok atau mencipuk Jiyung. Tamat. Ending yang mencerotkan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah terimalah pasanganmu apa adanya, entah itu kelebihan atau kekurangannya. Karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Sang Pencipta untuk selalu melengkapi satu sama lain, bukannya bertukar pasangan hanya untuk memuaskan pengencerotan semata. Anjay, kayak gaming gak tuh? Semoga kalian bisa mudah memahami alur cerita filmnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Buat kalian yang mau request film, komen aja di bawah. Sekian dulu rangkum film kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena video ini hanya sekedar hiburan. See you the next video and goodbye.